Halo semuanya, di video kali ini Koko akan coba bahas latihan soal dari materi integration. Materi integration ini salah satu topik yang menurut Koko pribadi sangat sering muncul di tes NTU maupun NUS. Jadi bagi kalian semua yang ingin mengikuti tes NTU maupun NUS, wajib bisa materi integral. Sebelum lihat pembahasan Koko, ada baiknya kalian coba kerjain terlebih dahulu soal-soal yang akan Koko bahas di sini. Kalau kalian bingung atau nggak yakin dengan jawaban kalian, baru ikutin pembahasan yang Koko buat. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel YouTube Koko, silahkan di-subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa terus dapat update ketika Koko upload video-video pembahasan lainnya. Kita langsung aja lihat soal yang pertama. Integral dari X dikurang sin X dibagi 1 min cos X dx. Nah, kira-kira gimana cara kerjain soal ini? Untuk kerjain soal ini, Koko akan ubah dulu penyebutnya. Karena kita nggak bisa integralkan secara langsung bentuk ini. Jadi Koko akan ubah dulu dia punya denominator. 1 dikurang cos X, kalau kita gunakan identitas trigonometri, kita punya identitas cos 2A. Aku tulis di sebelah sini. Cos 2A ini adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Jadi bentuk penyebutnya Koko akan manipulasi. Sehingga nanti fractionnya kita bisa pisahkan. Jadi cos X di sini kita akan ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Kalau Koko lanjutin, integral X dikurang sin X dibagi dengan 1 min cos X, yaitu 1 min 2 sin kuadrat setengah X. 1 min 2 sin kuadrat setengah X dx. Kalau kita lanjutin, integral X dikurang sin X over. Nah, ini kita bisa sederhanakan penyebutnya. 1 min 1, 0. Min kali min jadi plus. Jadilah 2 sin kuadrat setengah X dx. Tujuannya apa? Begitu kita dapat penyebutnya satu expression seperti ini, kita bisa pisahkan fractionnya. Kalau Koko pisahin, kita akan dapat integral X per 2 sin kuadrat setengah X dikurang sin X per 2 sin kuadrat setengah X dx. Nah, ketika sudah terpisah, kita bisa integralkan masing-masing. Bentuk ini dan bentuk itu lebih mudah dimanipulasi atau lebih mudah diintegralkan dibandingkan bentuk soal. Jadi kalian bisa ingat-ingat di sini. Ketika dapat bentuk fraction, usahakan bisa memisahkan fractionnya. Jadi usahakan fractionnya bisa dipisahkan. Koko nggak bisa jamin setiap bentuk fractionnya bisa dipisahkan. Tapi kalau bisa, salah satu cara atau salah satu tekniknya adalah pisahkan fractionnya. Sekarang kita akan lihat bagian yang pertama akan berubah menjadi apa, bagian kedua akan berubah menjadi apa. Oh, Koko ingetin dulu, enggak semua soal integral ini memiliki jawaban yang sama. Jadi kalau kalian punya cara lain, mungkin jawaban akhirnya akan beda, tetapi sama-sama benar. Jadi jangan khawatir kalau cara kalian nggak sama dengan cara Koko. Koko lanjut ya. Kita akan pisahkan fraction yang pertama. Oh, Koko udah pisahin. Kemudian setengahnya Koko keluarin ke depan. X dikali sin kuadrat itu adalah kosekan kuadrat. 1 per sin kuadrat itu adalah kosekan kuadrat. Setengah X dx dikurang bentuk yang kedua. Sinnya Koko akan ubah jadi 2 sin setengah X cos setengah X. 2 sin setengah X cos
setengah X dibagi dengan 2 sin kuadrat setengah X. Ini identitas trigonometri lagi. Jadi kalau Koko tulis di sini, sin 2A itu adalah 2 sin A cos A. Identitas inilah yang Koko gunakan untuk mengubah sin X menjadi 2 sin setengah X cos setengah X. Nah, kita kerjakan masing-masing. Bagian yang pertama ini bisa diselesaikan dengan menggunakan integration by parts. Karena kita punya dua bentuk yang berbeda tipe. Satu kita punya trigono, satu kita punya bentuk aljabar. Jadi kita akan gunakan integration by parts. Kalau kita mau gunakan integration by parts, bagian yang U itu akan mengikuti urutan Liate. Ini Koko sempat bahas di video-video sebelumnya. Liate. Ini adalah bagian U. L itu log, I itu inverse trigono, A itu algebra, T ini trigono, E ini eksponensial. Dengan kata lain, bagian yang akan kita anggap sebagai U itu adalah bagian X karena aljabar muncul terlebih dahulu sebagai bagian U. Trigono di bawahnya. Jadi X adalah U, sedangkan trigononya adalah dV. X ini U, sedangkan cos bla 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 ini adalah dV. Ini bagian dV. Jadi ini bagian U, sedangkan ini bagian dV. Koko fokus ke bagian pertama dulu, nanti kita baru lihat bagian kedua. Di sini ada dx ya, Koko lupa kasih dx-nya. Menurut integration by parts, formulanya adalah UV min integral V du. Koko langsung ya, kalian bisa kerjakan step by step, tapi Koko akan coba langsung. Setengah UV, mungkin Koko tulis formulanya dulu biar nggak bingung, dikurang integral V du. Kita fokus ke bagian pertama dulu, setengah U, U-nya adalah X, kali V, integral dari kosekan kuadrat. Nah, ini kalian harus tahu. Integral dari kosekan kuadrat adalah min kotangen. Min kotangen setengah X dibagi lagi dengan setengah. Karena ada leading coefficient setengah di sini. Dibagi setengah itu artinya dikali 2. Ini adalah UV. U kali V min integral V du. V-nya tadi adalah ini. Min kotangen setengah X kali 2. Min kotangen setengah X kali 2 dikali dengan du. Du adalah turunan dari X. Turunan dari X adalah dx. Kita tinggal lanjutin bagian pertama ini. Nanti bagian kedua kita baru lihat. Setengahnya ada di sini, Koko diamin aja. Min 2x kotangen setengah X. Min kali min jadinya plus 2 integral kotangen setengah X dx. Nah, begitu dapat integral kotangen, kita udah seneng harusnya. Karena kotangen ini sudah bisa diintegralkan. Jadi sebelum kalian belajar latihan-latihan soal integration, kalian harus tahu dulu beberapa bentuk yang udah pasti bisa diintegralkan. Salah satunya adalah kotangen. Koko akan tulis notes-nya mungkin di bawah sini. Integral dari kotangen, cot X dx ini adalah cot itu cos per sin ya. Jadi dia merupakan bentuk pembagian antara cos dengan sin. Maka hasil integralnya adalah len sin plus C. Nah, ini bisa dihafalin. Tapi kalau kalian mau belajar lebih baik atau lebih detail, cari tahu kenapa bisa seperti ini. Jadi ini nanti pakai substitusi. Kalian ubah dulu menjadi cos dibagi sin, kemudian gunakan substitusi sin. Koko bayanginnya sih seperti itu. Makanya kita dapat len sin.
Lanjut lagi ke soal di atas. Setengahnya mungkin Koko boleh kali masuk ke dalam. Kita akan dapat min X. Kotangen setengah X plus setengah kali 2. Habis jadi 1. Integral dari kot setengah X. Jadinya ln sin setengah X. Jangan lupa leading coefficient. Dibagi dengan setengah. Bagi dengan setengah itu artinya dikali 2. Min X kotangen setengah X tambah 2 ln sin setengah X. Inilah hasil integral bagian yang pertama. Bagian pertama selesai. Sekarang kita akan lihat bagian yang kedua. Untuk bagian yang kedua, setelah kita sederhanakan menjadi begitu tadi, kita boleh coret sin setengah X dan 2-nya. 2 sin setengah X, 2 sin setengah X. Dengan demikian kita akan dapat minus integral. Koko pakai warna lain ya supaya lebih jelas. Cos setengah X dibagi dengan sin setengah X dx. Nah, cos dibagi sin itu adalah kotangen. Jadi sama lagi seperti ini. Sehingga kita boleh tulis minus integral kotangen setengah X dx. Integral dari kotangen apa? Tadi kita udah kerjain. Ln sin setengah X dikali 2. Min ln sin setengah X dikali 2. Sehingga jawaban akhirnya adalah, Koko langsung tulis di bawah ya. Atau ini tulis dulu nggak apa-apa deh. Ada 2-nya di depan. 2 ln sin setengah X plus C. Jangan lupa, di sini harusnya ada plus C. Inilah jawaban akhir kita. Min 2 ln sin setengah X plus C. Nah, inilah jawaban akhir dari integral yang soal pertama. Kalian bisa bantu Koko untuk cek ya, kalau Koko ada salah hitung atau nggak teliti di suatu bagian. Kalian juga boleh explore sendiri cara lain. Jadi misalnya kalian kepikiran cara lain, boleh dicoba untuk lihat ketemu atau enggak jawabannya. Dan kalau kalian bingung, ragu-ragu nih, sudah coba benar atau salah, kalian bisa komen. Nanti Koko akan lihat cara kalian benar atau salah. Ini soal nomor 1. Kita lanjutin ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu adalah integral ln akar ln X pangkat X. Akar pangkat X dari ln X. Nah, kira-kira gimana cara kita integralin bentuk ini? Silakan coba ide kalian, coret-coret dulu. Kalian harus banyak-banyak latihan. Kalau bingung atau nggak yakin atau mau lihat cara Koko akan bahas sekarang. Ln akar pangkat X dari ln X integralnya apa? Pertama kita akan simplify dulu. Karena yang pasti kita nggak tahu integral ini secara langsung apa. Jadi kita harus otak-atik dulu. Koko akan ubah penulisannya menjadi ln open bracket ln X pangkat seper X dx. Ln X pangkat seper X dx. Menurut sifat logaritma, pangkat boleh dikaliin ke depan. Jadi pangkatnya kita kedepanin. Seper X, ada integralnya. Seper X ln X dx. Nah, dari sini kita harus teliti-teliti. Tipe soal yang paling sering muncul di soal tes NTU maupun NUS itu adalah integration by substitution atau integration using trigonometric substitution atau integration by using partial fraction. Dan yang terakhir integration by parts. Jadi ada 4 hal yang paling sering muncul. Nah, di sini kalian bisa teliti. Kita bisa gunakan substitusi U sama dengan ln X. Karena derivatif dari ln X itu adalah seper X.
Jadi 1 per X ini nanti bisa disimplify atau bisa dieliminasi. Koko tulis di sini, let U equals to ln X. Kalau kita pakai cara substitution, substitusinya harus diturunkan terlebih dahulu. Jadi kita turunin dulu du dx ini adalah 1 per X. Dengan kata lain, du ini adalah 1 per X dx. Kalian bisa lihat di sini, 1 per X dx boleh diganti menggunakan du. Jadi bentuk Koko sekarang akan berubah menjadi integral ln X itu adalah U, ln U, 1 per X dx itu adalah du. Jadi ln U du. Nah, begitu dapat bentuk ln U du, harusnya kita udah seneng juga. Sama seperti waktu soal pertama, Koko ketemu bentuk kotangen. Ketemu bentuk kotangen, kita harus sudah senang. Udah selesai. Udah ada atau udah tahu integral dari kotangen. Begitu juga dengan ln. Begitu kalian dapat bentuk ln, harusnya udah senang. Karena ln ini sudah pasti bisa diintegralkan. Dan integral dari ln X, Koko tulis di sini, ln X dx ini bisa diintegralkan menjadi X ln X min X plus C. Kenapa bisa gitu kok? Kalian gunakan integration by parts. Ln ini menjadi U, sedangkan dx ini menjadi dv. Silakan coba sendiri ya. Ini bentuk-bentuk yang boleh dihafalkan, tapi nggak ada salahnya untuk kalian coba sendiri penurunannya. Jadi one day kalau kalian lupa, ya kalian tetap bisa kerjakan. Koko balik ke soal, ln U du berarti integralnya adalah U ln U min U plus C. Jangan lupa U-nya dikembalikan lagi menjadi ln X. Jadi jawaban akhir kita adalah ln X dikali ln X min ln X plus C. Inilah jawaban untuk soal integral nomor 2. Sederhana ya, kalau kalian tahu caranya, atau kalian bisa gunakan substitusi yang tepat, integral dari bentuk yang kedua ini sederhana sekali. Kelihatannya ribet kalau dari soal, tapi setelah kita jalanin, ternyata nggak sesulit itu. Koko lanjut ke soal ketiga, soal terakhir dari video ini. Nanti di video berikutnya Koko akan lanjutin lagi ke soal-soal lain. Jadi dalam beberapa video ke depan, Koko akan terus bahas soal integral. Jadi kalian pastikan ikutin latihan-latihan soal ini dengan baik. Koko yakin sekali kemampuan integral kalian pasti akan meningkat. Nomor 3, integral dari X kali E pangkat tan inverse X dibagi dengan 1 plus X kuadrat pangkat 3 per 2. Lagi-lagi kelihatannya ribet atau mengintimidasi soal ini. Jangan hanya dipikirkan, cara Koko mengerjakan soal integral adalah dengan mencoba. Jadi begitu keluar soal atau ketemu soal, kita harus coba. Bisa nggak bisa, ketemu nggak ketemu, kita harus coba. Nanti lama-kelamaan kemampuan kalian dalam mengerjakan soal integral pasti akan meningkat. Jangan cuma dipikir ya. Kalau kalian cuma pikirin, biasanya akan mentok. Kayak seolah-olah setelah itu gimana yang nggak kepikiran gitu. Jadi cobalah, jangan ragu-ragu untuk coba. Nah, nomor 3, Koko ketemu bentuk tan inverse X. Dan Koko udah tahu, turunan dari tan inverse X itu adalah 1 per 1 plus X kuadrat. Jadi ada hubungan antara tan inverse X dengan bentuk ini. Dari situ kita bisa coba gunakan substitusi U sama dengan tan inverse X. Jadi di sini Koko akan coba gunakan substitusi. Let U sama dengan tan inverse X.
Kalau U-nya tan inverse X, maka X-nya bisa kita ganti menjadi tan X. Tan U maksudnya. Jadi Koko tulis dulu X sama dengan tan U. Seperti biasa, bentuk yang akan disubstitusi diturunkan terlebih dahulu. Di sini ada dx ya, Koko ketinggalan dx-nya. Turunkan dulu substitusinya. Koko akan turunkan dari du per dx di sini. Du per dx turunan dari tan inverse itu adalah 1 per 1 plus x kuadrat. Pastikan turunan kalian lancar, karena kalau turunannya nggak lancar, integral jadinya sedikit lebih sulit. Jadi pastikan turunannya bisa lancar. Nah, sekarang kita akan substitusikan. Integral X itu tan U, dikali E pangkat tan inverse X, berarti E pangkat U, dibagi dengan 1 plus X kuadrat pangkat 3 per 2. Koko diamin dulu bentuk itu, karena nanti kita bisa coret dengan bentuk ini. Jadi ini didiamin dulu. Dikali dx. Dx-nya lihat dari bentuk ini. Dx itu adalah du dikali 1 plus x kuadrat. Mungkin Koko tulis saja supaya jelas ya. Dx sama dengan 1 plus x kuadrat dikali du. 1 plus x kuadrat dikali du. Nah, ini bisa dicoret. Coret 1, di sini sisanya pangkat setengah. Karena tadinya pangkat 3 per 2. Kalau kita coret, jadinya pangkat setengah. Sekarang sebelum diotak-atik lebih jauh, Koko akan sederhanakan penyebutnya dulu. 1 plus x kuadrat pangkat setengah. X itu adalah tan U. Kalau kita ganti, 1 plus tan kuadrat U pangkat setengah. 1 plus tan kuadrat U du. Pangkat setengah muncul akar. Gunakan identitas trigonometri. 1 plus tangen kuadrat adalah sekan kuadrat. Akar dari sekan kuadrat adalah sekan. Tan U E pangkat U dibagi sekan U. 1 plus tan kuadrat identitasnya sekan kuadrat ya. Kalau perlu Koko tulis di sini. 1 plus tan kuadrat A itu adalah sekan kuadrat A. Akar dari sekan kuadrat adalah sekan. Sekan U du. Udah makin sederhana bentuknya. Tan U ini adalah sin per cos. Sekan ini adalah sepercos. Sin per cos dibagi sepercos. Jadi dua bentuk ini bisa dicoret. Kita akan dapat sin U di sini. Jadi sekarang kita mau mencari integral dari E pangkat U sin U du. Bentuk ini juga kalau kalian ketemu, ini harusnya udah boleh seneng. Kalau kalian udah banyak latihan soal, bentuk ini harusnya udah familiar. Nggak ada hafalannya memang, tapi ini udah bisa diintegralkan. Karena bentuk ini kalau kita gunakan integration by parts pasti akan berulang. Ketika dia berulang, kita bisa cari integralnya. Jadi ingat-ingat ya, E pangkat U sin U atau E pangkat U cos U. Itu bentuk-bentuk yang udah pasti bisa diintegralkan. Koko kerjain di bawah sini. Nanti kita langsung masukin ke atas dan dapat jawabannya. E pangkat X sin X dx. Integralnya apa? Untuk integralin bentuk ini, kita harus gunakan integration by parts. Bagian ini yang U, bagian ini yang dv. Atau dibalik juga nggak apa-apa ya, kalau kalian mau konsisten pakai liate. Berarti trigono yang U, eksponensial yang dv juga boleh. Mungkin kita kerjain seperti itu aja ya, supaya nggak bingung. Jadi bagian ini yang U,
bagian ini yang dv. Boleh juga. Integration by parts formulanya UV min integral V du. Koko akan coba langsung. UV, U-nya adalah sin X, kali V, integral dari E pangkat X tetap E pangkat X, min integral V, E pangkat X, du. Turunan dari sin adalah cos X, dx. Belum selesai, kita perlu by parts kan satu kali lagi. Perlu 2 kali by parts, supaya fungsinya kembali ke bentuk soal. Lakukan sekali lagi, trigononya U, bagian E-nya adalah dv. Gunakan lagi integration by parts untuk bagian yang kedua. Min, koko open bracket aja. UV min integral V du. U V min integral V du. Turunan dari cos itu adalah min sin dx. Nah, seperti yang tadi Koko bilang, kita akan ketemu bentuk yang balik lagi seperti bentuk soal. Kalau udah balik lagi, kenapa kok? Kalau udah balik lagi, kita bisa pindah ruaskan. E pangkat X sin X min E pangkat X cos X, min kali min plus kali min jadinya minus. Minus integral E pangkat X sin X dx, sama persis seperti bentuk soal. Nah, kita pindah ruaskan. Bentuk ini pindah ruaskan ke sebelah kiri. Kita akan dapat 2 kali integral E pangkat X sin X dx sama dengan E pangkat X sin X dikurang E pangkat X cos X plus C. Hasil dari setiap integral harus ada plus C. Artinya, integral dari E pangkat X sin X kita sudah ketemu. Tinggal dibagi 2. Nah, inilah bentuk yang kita inginkan. Jadi ingat-ingat ya, E pangkat X sin X pasti ketemu. E pangkat X cos X pasti ketemu juga. Jadi ada banyak bentuk yang kalau kalian latihan yang cukup, kalian akan tahu bentuk-bentuk itu udah dalam tanda kutip selesai. Artinya udah bisa dikerjakan. Jangan dihafal ya, jangan hafalin. Tapi coba dapetin dengan banyak latihan. Setelah kita dapat, pertanyaan di atas ini selesai. Hasil integralnya adalah E pangkat U sin U ya, tinggal diganti dengan variabel U aja. Setengah E pangkat U sin U dikurang E pangkat U cos U plus C. Jangan lupa U-nya dikembalikan lagi. Tadi U-nya adalah tan inverse X. Maka jawaban akhir Koko adalah setengah E pangkat tan inverse X sin tan inverse X dikurang E pangkat tan inverse X cos tan inverse X plus C. Kalau kalian mau faktorin tan inverse-nya juga boleh. Kalau Koko faktorin ya supaya rapi, kita akan dapat setengah E pangkat tan inverse X sin tan inverse X minus cos tan inverse X plus C. Inilah final answer untuk soal ketiga. Nah, video pembahasan Koko berakhir sampai di sini untuk bagian pertama ini. Di video selanjutnya, Koko akan lanjutin lagi latihan-latihan soal integral yang lainnya. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Koko benar-benar berharap video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi, thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.